Baik. Pembicaraan kita terakhir sampai bab apa ya tuh? Munada ya. Sampai munada. Sebentar. Sebelum istisna ya ini berarti. Ya. Sudah dikerjakan sebagian, terakhir malah belum saya koreksi. Jadi ada ide dari Pak Abdan ya untuk melihat di I'rab Al-Qur'an. Quranpedia.net, Ustaz. Ya. Sebetulnya banyak sekali itu. Nanti saya kasih tahu bahwa I'rab ayat Al-Qur'an itu ada banyak sekali. Antum bisa langsung di googling I'rab terus disebut ayatnya apa gitu. I'rab ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, klik gitu. Itu nanti keluar banyak versi. Tinggal diklik aja. Tak terbatas itu, banyak banget itu. Makanya sebenarnya saya memberikan pengetahuan tentang I'rab itu harapan saya itu sebagai konsep ya yang antum harus pahami soal bagaimana I'rabnya Quran itu udah gampang banget diklik gitu. Itu sudah ketahuan semua. Nah, tentu bedanya dengan orang yang tidak punya ilmunya, ya dia nggak akan mudeng gitu. Membuka itu juga tidak paham. Tapi antum, insya Allah dengan ilmu yang sudah sekian lama kita bahas, kita kaji, antum sekarang sudah bisa belajar sendiri dengan cara membuka-buka kayak gitu. Ya. Cuman kalau harapan saya kayak kasus Pak Abdan itu, ya jangan ditiru plek kayak gitu. Intinya kan paham sebenarnya antum itu. Dibuat dengan redaksi yang saya ajarkan. Gitu loh maksudnya. Jadi antum di sana mengambil, kalau paham ya, ini kalau paham. Antum mengambil aja inti dasarnya. Oh ini fa'il, oh ini mubtada, ini khobar. Tapi redaksinya tulis sendiri sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Itu untuk menunjukkan antum paham. Namun copy paste ya percuma tuh, nggak dipahami gitu kan. Siap, Ustaz. Jadi tunjukkan kalau antum paham, ditulis sendiri. Oh ini ternyata, oh ini dzaraf, ini ternyata fa'il, ini maf'ul bihi. Ditulis dengan versi antum. Nah itu nanti kenapa nggak ikut versi yang itu aja Ustaz? Bukan, versinya itu macam-macam juga gitu kan. Itu yang antum pas jumpai gitu. Nanti antum lihat di kitab yang lain versinya agak beda lagi. Yang mirip-mirip dengan kita pasti juga ada gitu kan. Karena di sana tuh ada yang diringkas, ada yang tambah dikit, ada yang namanya orang yang buat ya. Orang yang buat itu orang semuanya paham, membuat sendiri-sendiri redaksinya. Redaksi persisnya ya.
Kalau konten tetap sama. Kontennya itu 4 hal seperti yang sudah saya sempat ajarkan. Kontennya itu 4 hal. Dan nanti ada yang disebutkan semua, ada yang tidak. Gitu. Penyebutannya juga mungkin ada beberapa variasi. Tapi intinya adalah mauqi'nya disebutkan, apa mubtada, khobar, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, i'rabnya. Itu pasti udah i'rabnya apa, kemudian tandanya apa. Ya, tandanya apa. Nah, kemudian terakhir sebabnya apa kok tandanya dhamma. Kenapa kok tandanya misalnya sebutun nun, wawu dan seterusnya. Nah, itu nanti disebutkan li'annahu. Gitu ya. Nah, redaksi sekali lagi di sana macam-macam karena mereka menulis itu ada yang dengan pikirannya sendiri-sendiri ya, cara berpikirnya. Oh, ini untuk biar pembaca saya tahu secara detail gitu kan. Atau mungkin ada yang lain, pembaca saya kan orang-orang pinter-pinter, nggak perlu detail, yang penting paham aja gitu kan. Jadi sembarangan aja nulisnya. Ya, ini soal huruf nida. Ya, kaidahnya seperti yang sudah saya sampaikan ini, saya kira udah cukup detail ini. Nah, kemudian, nah ini contoh ini, ada yang mengambil ini sebagai di bawah memang itu kewajiban sini. Ya, ai binti gitu kan. Harusnya binti tidak salah lagi atau menulisnya. Ternyata banyak yang salah. Ya. Ai binti kan sama dengan ya binti. Ya, sekarang coba diurai ini. Diulangi lagi. Ya binti, ya atau ai harfun nida kan. Binti kan kita sudah paham sejak dulu. Binti itu bintun dan ya. Bintun dan ya. Kan begitu. Mudhaf ilaih. Ya kan? Berarti binti ini karena munada sehingga dia mansub. Kan begitu. Sehingga i'rabnya binti munada mansubun wa alamatu nasbihi kasrah. Itu aja langsung. Wa alamatu nasbihi yang harusnya fathah kasrah litisalihi bi'il mutakallim. Oh, iya ya mutakallim, betul kan? Kan itu. Kemudian wal ya'u dhamir muttasil mabni fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Itu aja. Jadi dia bintina adalah munada mansubun wa huwa mudhaf. Jangan bulat di sini, biasa saja. Lah kemudian ta'ali wajdisi, nah ini sama-sama ya, beda karena ini fi'il. Ini kan isim nih. Ini fi'il. Ijlisi atau ta'ali fil amr ya mabni ala al-kasri. Mabninya ala al-kasrah. Litisalihi bi, kalau ini ya mutakallim, kalau ini ya ul mukhatabah. Kan gitu. Ya kan? Ya memang sudah ada yang nulis sudah bagus lah, sudah betul itu ya. Tapi mungkin ada yang masih rancu di sini. Wajlisi wa harfu ataf ijlisi fil amr mabni alal kasri. Ingat fil amr itu kan mabninya imma ala sukun ketika tidak bertemu dengan apa-apa ijlis gitu ya. Kalau dia ijlisa mabni alal fathi jika ketemu alif musanna ijlisa
antuma begitu kan, mukhotobaini atau mukhotobani, ya kan? Kalau ijlisu mabni ala dhammi litisalihi biwal jama' au antum ijlisu. Nah, sekarang ijlisi di sini mabni ala kasri litisalihi biya il mukhatabah langsung. Gitu ya. Kemudian janibi apa? Ya, janibi dzaraf. Dzaraf kemudian muta'alliq bi ijlisi. Dzarafun mansubun. Mansubun wa alamat nasbihi kasra lagi. Limadha litasali bi il mutakallim. Jadi ini sama-sama nih ya, beda-beda ya ternyata ya. Kalau ai di sini ya-nya ini ya-nya ya isim langsung ai. Itu mabni ala sukun. Harfun nida mabni ala sukun. Oke. Ya di sini adalah mutakallim, ya di sini mukhatabah, ya di sini mukhatabah, ya di sini janibi mutakallim. Oke, clear ya di situ, biar nggak bingung. Ada yang menulis, mana siapa ini bikin? Ini Musa Faria, ini belum saya koreksi. Pak Iskandar. Nah ini Pak Iskandar ini janibi dzaraf makan mansubun. Pak Iskandar ada ini. Oh, dia harus dibahas atau lagi. Pak Iskandar mana Pak Iskandar? Ya Ustaz. Oke, bagus nih antum. Cuman begini, li'annahu ini apa maksudnya? Istighfar ini apa maksudnya? Kelihatannya Ustaz pernah menerangkan istighfar Ustaz karena berat. Karena berat, sehingga dibacanya ya itu. Nah, saya tulis di situ Ustaz, saya menerangkan di situ maksudnya Ustaz. Kok istighfar? Itu kan li ta'adzur sama li saqal. Ya. Li saqal ya. Itu ada pada isim yang maksur atau mangkus. Ini kan bukan, ini kan mudhof ilaih. Aslinya kan janibah, kan janibah nih. Kalau tidak pakai ya kan janibal apa misalnya Janibah Muhammadun gitu misalnya Ustaz. Janibah Muhammadin ya. Sebentar dulu. Misalnya gini. Ijlisi janibi kan di sebelahku. Kalau misalnya duduklah kamu di samping jendela. Gimana? Kan ijlisi janiban nafidah kan begitu. Iya enggak? Iya, Ustaz. Janibah. Nah, itu karena apa? Ya dia kan dzaraf mansubun. Mansubun wala nasbi al-fathah janibah. Wa huwa mudhaf an-nafidati mudhafun ilaih. Gitu. Lah untuk yang seperti ini kasusnya janibi digandeng dengan ya mutakallim itu bukan ta'adzur atau saqal. Itu karena ketemu ya, itu aja. Dan saya sudah pernah mengatakan seluruh isim yang mudhaf ketemu ya mutakallim mesti menjadi berkasroh. Yeah. Baik itu mansub, marfu maupun majrur pasti kasroh. Lah kasrohnya itu bukan ta'adzur. Ya kasroh aja gitu kan. Beda dengan ta'adzur itu misalnya itu ada pada yad'u menjadi yad'ubu kan harusnya begitu. Yad'ubu ini fi'il mudhari ya. Yad'ubu kemudian menjadi yad'u. Bu-nya dihapus. Lah itu karena sakol, karena berat. Kalau yad'ubu itu berat. Gitu. Tidak ada yad'ubu karena berat. Sehingga yad'u gitu aja biar enteng. Lah itu namanya lisaqol sebabnya. Kalau li ta'dzur itu yang tidak bisa seperti da'a.
Ya, da'a fi'il madiyah itu lita'adzur, nggak mungkin. Da'awa itu nggak mungkin. Karena dia sudah pakai alif. Jadi tidak mungkin dikasih harokat. Kalau yada'u masih mungkin dikasih dhammah. Yad'u. Tapi berat, makanya dihapus. Alasannya lisaqol, bukan ta'adzur ya. Kalau ta'adzur itu tidak boleh. Ta'adzur itu di fi'il madinya. Da'a. Aslinya da'awa. Tapi nggak mungkin karena nggak ada wawu di situ. Adanya alif. Gitu. Akhirnya itu namanya lita'adzur. Sesuatu yang tidak bisa, yang tidak mungkin dilakukan. Namanya ta'adzur. Kalau sakal, sesuatu yang berat dilakukan. Tapi masih mungkin. Nah, itu pun dihapus oleh tradisi ya, tradisi sorof. Tapi kalau baiti, binti termasuk ini, binti ini tidak ada hubungannya dengan sakal atau apa. Ini karena mudhof ilaih. Dua kata maksudnya. Ini juga dua kata, janibi, mudhof ilaih. Tidak ada hubungannya dengan sakal atau ta'adzur. Paham ya? Ya, ya, terima kasih Ustadz. Nah, itu yang kemarin saya bingung seperti itu Ustadz. Terima kasih penjelasannya Ustadz. Jadi intinya kan dua kata ya Ustadz ya. Dua kata loh. Iya, ya. Sama dengan kitabi, baiti, mushafi, dini, ismi, apa sing isim-isim begitu tuh untuk mudhof dua kata. Ya. Ya, saya mudhof ilaih yang mudeng Ustadz, tapi yang itu yang belum mudeng Ustadz. Jadi sama ta'adzur yang ta'adzur dan sakol itu apabila satu kata saja. Apabila satu kata saja. Oh ya. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Yang saya belum koreksi. Bentar, ini Pak Abdan udah. Pak Abdan ini salah itu ya. Ada beberapa kesalahan. Tak coret kabel ya. Aku harus menangke kangelan gitu, terlalu banyak soalnya dulu. Tapi ala kulihal baguslah. Ya, nulis, ala kulihal nulis itu. Salah ramah salah itu nulis. Terus Bu Safaria ini sekolah sudah musafir anti anta yufidu, kemudian wajlisi al-wawu harfu ataf, ijlisi, jangan tanpa alif ya, harus pakai alif ini. Janibi rumah makan majrur litusali via mutakallim. Bukan. Dzarful makan bukan majrur, tetap mansub. Cuma tandanya kasroh. Kenapa kasroh? Litisalihi via mutakallim gitu ya. Tidak majrur. Ya, Dzaraf Ustaz. itu selamanya mansub. Ya, Bu. Dzaraf itu mansub. Memang kaidahnya dzaraf itu mansub. Soal tandanya kan tergantung dari kondisinya. Karena di sini ada yang mutakalim, tandanya kasroh. Sejak dulu saya sudah berkali mengatakan khobar pun ketika pakai yang mutakalim jadi kasroh tandanya. Ya kan? Hada ibni, kan begitu. Hada mubtada. Ibni khobar marfu'un wa alam rafihi marfu' dia, tapi alam rafa'nya kasroh litisalihi bi'il mutakalim. Ingat-ingat. Ini hanya satu loh, hanya ya'ul mutakallim itu yang membuat apapun i'rabnya tandanya tetap kasroh. Itu ya, Bu ya. Jadi di sini janibi dzarful makan mansub bukan majrur. Cuman tandanya. Ustaz. Ingat-ingat ini karena cuma satu kok kasusnya. Kasusnya hanya satu kalau ketemu dengan ya mutakallim. Ya, apapun makanannya, minumannya es teh botol. Ya. Jadi apapun i'rabnya tandanya kasroh gitu kan.
Apapun i'rabnya tandanya kasroh karena ketemu yang mutakallim. Mudah-mudahan pahami ya. Ijlisi, oke. Ta'ali fi'il amr mabni ala sukun. Ta'ali wa ala sukun. Ta'ali ya-nya itu adalah ya ini. Ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Ta'ali. Mabni ala sukun wal fa'il dhamir mustatir anti. Tuh, antinya tuh ada pada ya di situ tuh anti. Paham ya? Uktub, uktubi, iqra, iqra'i. Kul, kuli. Ya-nya adalah mukhatabah. Jadi mabniya alal kasroh. Karena fi'il amr itu mabninya macam-macam. Tergantung ketemu siapa dia. Bisa ala sukun, bisa ala fathah, bisa ala dhamm, bisa ala kasroh. Nah, Pak, ini mengingatkan. Saya sudah sampaikan. Cuman ilmu begini ini memang kalau nggak diasah ya, itu suka lupa-lupa. Ini kasus kayak begini sudah mulai muncul. Bahas bab ini, bab yang lama hilang. Bahas bab ini, yang lama lupa. Jadi kalau antum bisa bayangkan, kenapa orang belajar nahwu itu nggak pernah beres itu? Karena nggak ada latihan, ya loh. Nah, antum yang dikasih latihan tidak garap doa gitu. Wong sing garap aja, nah kemarin lupa. Sekarang tingkat-tingkat munadanya, ya soal apa ya mukhatabah udah lupa. Soal apa mabninya fi'il amr lupa lagi. Ya. Jadi kuncinya di latihan. Kalau latihan terus kayak gitu tuh akan meminimalisir kelupaan dari kaidah-kaidah yang lain. Jadi insya Allah antum ini sudah belajar dengan cara yang benar. Gitu. Yang keliru itu karena antum tidak serius untuk menulis, melatih ya, berlatih. Ya, saya masih berharap bahwa ketika antum tidak setor pun menulis ya sendiri di rumah. Ya. Cuman alangkah bagusnya kalau nulis kemudian di-share, ada koreksi-koreksi begitu. Monggo yang lain-lain juga begitu. Ini saya lihat yang lain-lain ada beberapa yang ngikutnya aktif tapi nggak nulis-nulis itu. Ya saya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan antum menulis tapi tidak share ya. Nek nggak nulis belas percayalah gitu ya. Karena antum bukan orang jenius gitu ya. Pasti akan apa namanya konstruksinya tuh jadi nggak rapi kan karena banyak hal itu kelupaan. Nah, tujuannya itu tujuannya. Jadi jangan berpikir udah paham saat ngapain di Eropa ngerti lah ini mubtada, ngerti juga ini khabar marfu. Bukan begitu tujuannya. Tujuannya untuk memastikan ya untuk paham. Ini masih ada yang masuk nggak ini? Masih ada yang nggak kelihatan di sini. Oh masih ada yang harus di-admit nih. Oke. Sekarang Tat, apa lagi? gimana? Mau nanya? Yang nomor 1 itu ulun bihnya yang mana ya, Tat? Yang mana? Nomor 1, insahli bima yufidu. Oke. Kenapa tuh pertanyaannya? Maf'ulun bihnya. Maf'ulun bihnya nggak ada. Oh. Karena nasoha itu ya ta'adda bil huruf. Insohli kalau yang pakai maf'ul bihi itu mestinya insohi atau insohni. Apaan ya? Insohni itu ya-nya maf'ulun bihi, tetapi nasoha itu namanya ya ta'adda bi al-huruf. Dia membutuhkan huruf lam. Nah, jadi begini penjelasannya. Lah bukankah itu maf'ul bihi Ustaz? Ya, secara makna ya maf'ul bihi.
maf'ul bihi maknawiyan. Tetapi i'robian enggak. I'robian itu dia jar majrur, muta'alliq bi ansoha, ansoh atau insoh. Paham ya? Jadi dia tidak maf'ul bihi. Ya mungkin begini, mungkin nanti kalau kita buka i'rab Quran beberapa ada yang mengatakan itu maf'ulun bihi atau fi mahalli nasbin maf'ulun bihi gitu. Nah, itu agak bulat karena itu makna, secara makna saja. Tetapi kalau secara i'rab, ya dia jar majrur. Nah, jar majrur kan tidak bisa jadi maf'ul bihi. Maf'ul bihi maknan. Bukan i'roban. Maknanya maf'ul bihi. Contoh lagi misalnya ghadaba al-ustadu alayya. Ghadaba al-ustadu alayya. Artinya apa coba? Ustadz marah kepadaku. Oke. Mestinya kan akunya maf'ul bihi. Gitu. Ya. Tapi karena ada ala di situ dan harus pakai ala. Tidak bisa ghadabani al-ustad, enggak boleh. Tidak boleh ghadabani al-ustad, enggak boleh. Harus pakai ala. Beda dengan ahabbani al-ustad. Ahabba fi'il madhi, kemudian wal ya'u dhamir muttasil mabni fi mahalli nasbin maf'ul bihi muqaddam. Ghadabani apa? Ahabbani al-ustadu fa'il al-mu'akhkhar. Itu kalau ahabba karena dia tidak membutuhkan huruf jar. Tapi kalau ghadaba tidak boleh, ghadabani enggak ada dalam bahasa Arab ghadabani, yang ada ghadaba alayya al-ustad. Sehingga ghadaba fi'il madhi, kemudian alayya jar majrur muta'alliq bi ghadaba. Al-ustadu fa'ilun. Paham contoh ini? Lah tapi bukankah saya yang dimarahi Ustaz? Maf'ul bihi-nya kan saya. Iya, itu secara makna. Tetapi secara i'rab tidak. Karena di situ ada jar majrur. Alayya. Jadi maf'ulun bihi maknan. Secara makna maf'ul bihi. Tapi secara i'rab dia jar majrur muta'alliq bi ghadaba. Iya, itu kemarin saya nulis gitu, Ustaz. Ya, antum juga begitu. Iya. Ya. Nggak bisa. Secara maknanya saya tulis di situ, Ustaz. Makanya. Itu makna. Tapi i'rabnya tidak. I'rabnya Oh, gitu ya, Ustaz. Ya. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Tapi sebenarnya juga tidak salah banget lah kalau antum mengatakan saya bima yufidu itu wal jumlah fi mahalli Fi mahalli nasbi maf'ulun bih. Tapi bukan ini ya, yang ini mestinya bukan bima yufid. Antum kan nulisnya bima yufid. Mestinya ini nih. Mestinya ini apa namanya? Fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Li-nya jangan ini. Kalau ini kan enggak, ini benar-benar jar majrur. Ini. Ini asumsinya adalah insohni, pakai nun ya. Insohni. Itu nunnya nun wiqayah saja. Itu nun wiqayah. Nah, ya-nya itu dhamir muttasil mabni fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Kalau tidak pakai harfu jar, tapi nasoha la li itu harus pakai lam. Ya. Nasoha itu ada judulnya lam. Jadi nggak tahu dulu detail apa enggak penjelasan saya tentang fi'il muta'addi itu ada yang disebut muta'addi bi nafsihi, ada muta'addi bi hurufil jar. Ya. Penjelasan ini agak panjang di dalam
di dalam kajian nahwu ya. Pertanyaannya ya tadi, pertanyaannya ketika dengan huruf jar apakah dia maf'ul bihi atau jar majrur saja, muta'alliq. Nah, itu didiskusikan panjang pendapatnya. Ya, ya sekarang antum mendapatkan itu. Karena dalam bahasa Arab memang salah satu yang agak rumit itu soal huruf ya, soal huruf. Huruf di dalam fiil, huruf dalam fiil, belum tadi. Apa? Dalam fiil muta'addi itu agak bukan rumit, itu maksudnya harus dihafal, harus dihafal. Misalnya katabahu langsung itu namanya muta'addi binafsihi. Qara'ahu berarti langsung muta'addi binafsihi. Akhadha membawa ya, akhadahu itu muta'addi binafsihi, langsung hu. Tapi kalau misalnya misalnya bahasa mencari ya, mencariku Muhammadun bahasa mencariku, bukan bahasani, bukan bahasahu, tetapi bahasa anhu, pakai an. Itu namanya muta'addi bi harfi al-jar. Itu. Apa contohnya yang lain? Ghadaba tadi ya. Ghadaba alayya. Radiyallahu anhu. Allah tidak mengatakan radiyahu anhu, radiyahu Allah. Tidak. Ya. Kata radiya itu membutuhkan huruf an. Huruf itu nggak ada maknanya. Allah meridhoiku. Radiyallahu anni, gitu ya. Radiyallahu anni, bukan radiyani Allah, bukan. Tetapi radiyallahu anni. Radiyallahu anhu. Anis sahaba maksudnya ya. Begitu ya. Jadi muta'addi itu ada dua macam, ada yang muta'addi binafsihi, qara'ahu, akalahu, syaribahu, atau muta'addi bi ghairihi, ghadiba ala, radiya'an, bahasaan, istama'a ila, mendengar ya, mendengarkan begini, ninglingake dalam bahasa. Bukan sami'ah, kalau sami'ahu langsung. Sami'tu sautal adan, sami'tu sauta langsung maf'ul bihi. Tapi kalau saya mendengar pelajaran dari ustaz, astami'u ilal ustaz. Jadi asma'u dengan astami'u di situ bedanya. Kalau asma'u sautal ustaz, saya mendengar suara ustaz. Tapi kalau astami'u ilal ustaz, pakai ila. Itu namanya muta'addi bil huruf. Jelas sampai di sini? Jelas Ustadz. Tapi nanti kalau ketemu kalimat baru bingung lagi tuh. Ya, yang penting jelas. Tapi jelaskan, kok diingatkan jadi paham. Nanti cobalah yang kapan-kapan kita lihat di Quran ya, misalnya ya, nanti akan Oke, saya kira itu penjelasan tentang wajib manzili sekilas dan beberapa hal yang terkait ya. Ada pertanyaan barangkali?
Oh, ini panjang-panjang ini. Nanti kita bahas ini coba ya, agak karena kalau bahasan sudah akhir kayak begini ini kan banyak. Artinya saya membuat contoh-contoh kalimat ini sudah banyak kaidah-kaidah yang terlibat kalau antum mau membahas mengurai i'rabnya. Jadi jangan sampai ketika membahas satu tema yang lain menjadi hilang ya, nanti kita susah untuk membaca begitu. Oke, ya Ustadz in sahli bima yufid sudah ya ini. Ya waladani khuda hadzal kitab. Khuda, biar enggak lupa ya. Khuda hadzal kitaba. Ya harfun nida waladani. Ya waladani ini apa? Munada mabni ala ini ala alif ini ya waladan mabni ala alif fi mahalli nasbin gitu ya, fi mahalli nasbin tapi mabni ala alif seperti ustadu ini mabni ala dhammi fi mahalli nasbin, ini mabni ala alif fi mahalli nasbin juga sama ya. Di sini nggak bingung ya, saya sudah menjelaskan, ini penjelasannya agak sedikit ribet. Jadi kalau yang mudhof ilaih itu langsung mansub wa huwa mudhof ya. Ya Rasulallahi, ya Rabbal alamin. Ya Habiballahi. Kan begitu. Ya Ustadzal hadisi. Itu munadanya jelas mansubun wa huwa mudhof. Tanda nasibnya adalah fathah. Tapi kalau kayak begini kasusnya, ya Ustadu. Kita menyebut tentang profesi seseorang, bukan nama ya, profesi. Kan biasa, itu nanti dalam praktek begini. Kita melihat ada Ustadz, orang ini kita nggak ingin menyebut namanya, tapi profesinya ya Ustadz, ya Ustadu, ya. Atau kita melihat ada sekumpulan anak itu ya, oh ini anak-anak santri. Kita pengen panggil salah satu, hei, ya talibu, limada anta huna? Ya talibu, limada anta huna? Artinya, wahai siswa general itu profesinya. Nah, itu pakai mabni ala dhammi kayak begini, mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Karena namanya munada itu nasab. Ini kembali kepada inti, munada itu nasab. Dia wujud nasabnya jelas ketika dalam bentuk mudhof ilaih. Seperti sebelahnya ini, ya muadzinas salati. Ya harfun nida muadzina munada mansubun wa alamatul nasbihi fathah. Jelas ya. Kemudian wa huwa mudhafun, as-salati mudhafun ilaih. Nah, ini. Jadi dua inilah yang paling umum ya, yang paling umum. Yang bentuknya mudhaf ilaih itu mansub dengan harokat nasab. Sedangkan yang sendirian begini itu dengan mabni ala dhammi walaupun fi mahalli nasbin juga. Khuda. Nah, oke yang sekarang. Ya waladani. Kan tema kita di sini. Tema kita di sini pusing soal ini lupa semua. Jangan begitu. Ini pelajaran lama ini. Ini pelajaran lama, yang ini yang baru. Antum mikirkan ini pusing, katanya butek kayak yang belakang, masya apa lagi nggak tahu. Mikirkan yang munada aja pusing. Jadi makanya ilmunya harus nyantol semua di sini. Ya. Kan saya tidak mungkin dong bikin soal atau bikin latihan cukup ya waladani toktil. Kok ngono lah pelajaran itu ya? Nggak begitu. Ya Ustadu toktil, nggak ada kalimat apa-apa ya, raiso ngono lah.
Nah, kalimat yang berikutnya harus di i'rab juga. Ini pentingnya latihan begitu. Latihan itu membuat antum menjadi terus berkelana ya, di dunia nahwu dengan ilmu yang sudah saya sampaikan. Dan saya menulis itu tentu yang sekiranya ilmunya sudah antum pelajari semua. Orang nggak ada kalimat aneh-aneh itu, kalimatnya sesuai dengan ilmu antum itu. Ya harfun nida waladani munada mansubun, ya, munada mabni ala al-alif nih. Munada al-alif fi mahalli nasbin. Khuda fi'il amr mabni, fi'il amr mabni ala apa ini? Ya. Ala alif. Sorry. Khuda mabni ala al-fathi litisalihi bil alif. Alif isnain. Kan alifnya alif isnain. Kemudian wal alifu dhamir muttasil mabni fi mahalli apa? Nasbi maf'ulun bi. Fi mahalli nasbi maf'ulun bi. Enggak dong. Dia fa'il. Oh, fa'il. Fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il. Fa'il. Yang maf'ul bihnya ini hadza ismul isyarah fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Al-kitaba apa? Badal lihada. Sip. Ya, oke, kelingan. Badal lihada. Ingat-ingat, pokoknya kalau hada begitu tuh, nanti setelah hada itu badal. Hadal, makanya hadal kitabah. Karena hada adalah maf'ulun bihi. Al-kitabah badali hada mansubun wa alamat nasbihi al-fathah. Al-kitabah. Ya rajulani, ma ismukuma? Ma ini berarti isim istifham. Ya kan? Isim istifham apa ini ininya mauqi'nya khabar muqaddam ismu mubtada muakhar marfu'un wa huwa mudhaf bukan ismu maksudnya ismu khabar mubtada muakhar ma khabar muqaddam ismu mubtada muakhar wa huwa mudhaf kuma mudhafun ilaih. Kan itu ya. Jadi ini kan ilmunya ilmu mubtada muakhar khabar muqaddam. Ya Hasanu, nama orang. Jadi kalau memanggil nama, ya Muhammadu, ya Hasanu, ya Kamalu, ya Wahidu. Apa i'rabnya? Sama dengan Ustaz ini. Ya harfun nida Hasanu munada mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Jadi mahalnya nasab. Dia mabninya ala dhamma. Sami'ni al-ayat allati khafidtaha. Perdengarkanlah ya. Sam'a yusami'u memperdengarkan. Jadi sami'ni perdengarkanlah padamu. Lah ini muta'addi binafsi atau bil huruf? Muta'addi binafsihi. Pakai nun itu nafsihi. Nunnya kan nun wiqayah. Jadi sami' fi'il amri mabni ala sukun gitu. Wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu anta. Oke. Nun wiqayah. Nun pelindung atau ya.
tambahan di sini. Kemudian wal ya dhamir muttasil mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kan begitu. Sami'ni. Kemudian apa al-ayati maf'ul bihi sanin mansubun wa alamat nasbihi apa? Kasrah. Sebabnya Jamak muannas salim. sama mu'annas salim. Li'annahu jamak mu'annas salim. Kemudian allati. Ketemu isim mausul lagi. Allati isim mausul mabni bi mahalli. Ayo, Pak ini. Ini menguji antum ini. Ayo. Maknanya jelas kan? Perdengarkanlah kepadaku ayat-ayat yang telah kamu hafal. Contoh. Sami'ni al-ayatil lati hafidtaha. Allati isim mausul mabni bi mahalli Fi mahalli nasbi. nasbin. Oke. Sebagai Badalun ayati. oh, sama badal. Apa itu? Selain badal apa? Na'tun. Na'tun aja. Betul. Ya, isim mausul itu na'tun. Ada banyak ya, banyak kasus. Ini contohnya. Fi mahalli nasbin na'tun lil ayat. Hafidtaha, hafidh fi'il madhi mabni 'ala sukun. Ittisali bita al-mukhatab. Ta al-mukhatab ya. Wa ta'u dhamir muttasil mabni fi mahalli nasbin buka apa namanya fi mahalli raf'in fa'ilun. Hafidta hafid fi'lun madhi mabni 'ala sukun. Litisali bita al-mukhatab wa ta'u dhamir muttasil mabni fi mahalli raf'in fa'ilun. Kemudian ha dhamir muttasil mabni fi mahalli nasbil maf'ulun bihi. Wal jumlah hafidtaha apa ini? Silatul mausul. Silatul mausul, silatul lati. Ya gitu. Kalau antum paham Arabnya akan lebih mudah. Saya kira sama nanti di sini. Ya mu'adzinas sholati aqimis sholah. Aqimis sholata. Otomatis ya. Wahai muadzin sholat, aqimis sholata. Tegakkan sholat. Aqim fi'il amr mabni 'ala sukun. Wal fa'il dhamir mustatir taqdirhu anta. Aqim anta. As-sholata maf'ulun bihi mansubun. Sederhana kan? Ya sa'iqal hafilati, wahai supir bus. Ya sa'iqal hafilati, aqifha huna. Aqif itu dari apa coba diure fiilnya di Arab? Amr. Mabni 'ala sukun. Madinya apa madinya? Waqafa. Waqafa. Waqafa itu amarnya qif. Berhenti. Apa ya, Ustaz? Yaqafa. Oh, Yaqafa. Ini aqif. Berarti apa? Wazannya apa? Wazannya. Af'ala. Oke, af'ala. Jadi Aqafa. auqafa. Yuqifu. Aqif. Memberhentikan. Bukan berhenti. Kalau waqafa yaqifu qif, berhenti. Tapi kalau auqafa yuqifu aqif, menghentikan. Ya sa'iqal hafilati aqif hahuna. Ya, aqif fil madi mabni 'ala sukun wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu anta. Ha maf'ulun bihi, aqifha. Ya. Huna apa huna nih? Dorof. Dzarf. Makan. Oke, dzarfun mabni 'ala sukun huna. Ini dzarf yang mabni. Huna, hunaka itu mabni. Syabab. Harfu nida syababu.
ijtahidu fi ta'allumi. Ijtahidu fil amr mabni ala dhammi litusali wawul jamaah wal wawu dhamir muttasil mabni fi mahalli apa raf'in fa'ilun. Ini wawu jamaah ya. Wal aliful fariqah. Alif fariqah itu untuk membedakan dengan yang lain ya, ada yang tidak pakai alif. Fi harfu jar at-ta'allumi majrur. Wal jar wal majrur muta'alliq bi ijtahidu. Ya begitu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Qul. Nah, kalau ini qul ya ayyuhal kafirun ini maf'ul bihi. Ya. Maf'ul bihi ini. Maf'ul bihinya qul. Qul apa ya. Tapi enggak disebutkan enggak apa-apa ya. Qul fil amr. Mabni ala sukun sudah. Yang harfu nida ayyuha, ini agak ribet ini ayyuha. Jadi ayu di situ yang itu sering Pak Abdan itu nyontek itu. Jadi ayu munada fi mahali mabni ala ad-dhammi ayu fi mahali nasbin gitu. Kemudian ha litambih al-kafiruna badal li ayu marfu'un. Jadi semuanya di sini marfu. Ya ayyuhal ikhwatu, ya ayyuhal annasu, ya ayyuhal muslimuna. Semuanya marfu. Nah, marfunya ini badal li ayu. Nah, ini orang usah dibahas ya, ini soal wijah nih. Cara mau i'rab karena begitulah ya para ulama mensepakati i'rabnya al-kafirun. Ini al badal di situ. Oke, la a'budu ma ta'budun. La harfu apa? Nafi. A'budu fil mudhari marfu'un wa adrobi ad-dhammah a'budu. Ma apa isim mausul mabni fi mahalli nasbin maf'ul bihi, gitu. Kemudian ta'buduna fi'lun mudhari'un marfu'un bi subutin nun annahu min al-af'al khamsa wal wawu dhamir muttasil mabni fi mahalli apa nih? Raf'in fa'ilun. Wal fi'lu wal fa'ilu apa? Silatuma. Silatu al-mausul, silatuma. Oh, ini panjang-panjang ini, keren ini. Ya ayyuhat tullab, tali'u durusakum bijiddin wa la tatakassalu. Ya. Ya ayyuhat tullab, sama dengan kafirun ini. Ya harfu nida ayu munada mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Ha harfu tanbih. At-tullabu badali ayu marfu'un. Tullabu. Tali'u fil amri mabni ala ad-dhammi litasalihi bil wawi wawul jamaah. Wal wawu dhamir muttasil mabni fi mahalli raf'in fa'ilun. Durusakum durusa maf'ul bihi wa huwa mudhaf. Kum mudhafun ilaih. Gitu. Bijiddin jar majrur muta'alliq bi durus. Wa harfu ataf la tatakassalu la harfu nafi tatakassalu fi'lun mudhari'un bukan. Ya, benar-benar ya. Benar. Jadi di sini la-nya bukan nafi tapi nahi, la nahi. La harfu nahi atau la nahiyah lebih tepatnya disebut la nahiyah. Tatakassalu fil mudhari'un apa nih? Majzumun. Jadi setelah la nahiyah kita belum sampai pelajarannya ya. La nahiyah fil mudhari'nya majzum wa alamatu jazmihi khadfu nun li'annahu minal af'alil khamsah wal wawu
Dhamir muttasil mabni fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi Eropa mutak-mutak kayak gitu-gitu tok ya. Antum coba, kalau antum baca kayak gini caranya, ya, caranya dibaca seperti ini. Nanti antum lancar. Ya. Kalau dipelototin doang, ya nggak bisa. Oh, iya manduk-manduk, paham. Coba Muni. Muni. Ya ayyuhal musallun, i'lamu anna salatal jama'ati tafdulu salatal fardhi. I'lamu anna salatal jama'ati, jamaah ini kurang min. Tafdulu itu melampaui ya. Salatal fardhi. Ya harfu nida ayyu munada mabni ala dhammi fi mahalli nasbin alha litanbih al-musalluna badal li ayyu marfu'un. Wa atrafihi al-waw. Al-waw dan nawi ism jamu dzakar salim. Ya'lamu fi'l al-amri mabni ala ad-dhammi litasali bi wa bil jamaah. Aliful fariqah. Wal wawu dhamir muttasil taqdiru muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Ana harfun nasakh. Nah, ketemu di sini. Salata ism ana mansubun wa huwa mudhafun al jamaah fi mudhafun ilaihi. Tafdulu fi'l mudhari' marfu'un wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu hiya. Hiya adalah salat ya. Salat al-fardhi, salat maf'ul bihi mansubun wa huwa mudhaf, al-fardhi mudhafun ilaihi. Keren ya, panjang ini. Ya ayyuhar rijalu, wahai rijal, tamassaku bidinikum wajtahidu fi talabil maghfirati min Allah Ta'ala. Tamassaku, berpegang teguhlah ya, bidinikum dengan agama kalian, wajtahidu dan bersungguh-sungguhlah fi talabil maghfirati min Allah, di dalam mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Antum tahu ya, kalimat panjang isinya kayak gini doang. Fi'il, fa'il, maf'ul bihi. Iya. Tamassaku fi'lun madi, fi'il amr. Lupa ya. Tamassaku. Wazannya apa? Ayo, wazannya apa? Tamassaku. Ada yang ingat? Tafa'alu. Tafa'alu atau tafa'ala ya tafa'alu. Tamassaka ya tamassaku. Tamassak. Tafa'al kan gitu. Tafa'alu, tafa'ala ya tafa'alu, tafa'al. Makanya tamassak. Tamassaku bidinikum. Ya, tamassaku fi'lul amri mabni 'ala dhammi litisali biha wa awil jama'. Wal wawu dhamir muttasil mabni fi mahalli raf'in fa'ilun. Oke. Wal aliful fariqah. Bidinikum bi harfu jar dini majrur. Al jar wal majrur fi mahalli bukan. Muta'alliq bi tamassaku. Wa huwa mudhaf, kum mudhafun ilaih. Wa harfu ataf istaidu sama dengan tamassaku ya. Dalam uraian i'rab kalau ketemu begini biasanya wastahidu al-i'rabu nafsu binafsi apa namanya fi'il tamassaku gitu. Karena memperpanjang eman-eman ya tulisan tidak efektif ya. Karena ini sama dengan tamassaku. Jadi jangan kaget nanti wa harfu ataf istaidu kama qablahu itu kama qablahu fi talabi jar majrur muta'alliq bi istahidu kemudian huwa mudhaf al maf'ul mudhafun ilaihi minallahi jar majrur muta'alliq bi sama istahidu juga gitu kan. Ta'ala, nah ini apa ta'ala? Ini namanya jumlah yang iradiyah. Ta'ala fi'lun madi. Ta'ala ya ta'ala. Ala wazni Tafa'ala. tafa'ala ya tafa'alu. Ta'ala ya ta'ala.
Ta'ala fil madhi mabni ala harfu illah nih ya. Ala harfu illah. Kemudian wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa Allah. Ta'ala Allah. Wa hiya jumlah mu'taridah. Mu'taridah. Jadi jumlah yang berdiri sendiri. Ini digaris kayak begini. Ya qari al-Qur'ani iqra'il Qur'ana bisautikal jamili atau jamila bisautikal jamili. Yang jamil itu sautnya, bisauti ya, bukan kanya. Jamili. Kemudian suratil anfali. Surati, kenapa surati? Badal li surat apa? Bukan ya, tak kira ini surat ya. Lupa. Ini karena panjang jadi bingung. Tapi sebenarnya ya dicari sedikit ya. Badalnya bukan ke sini, tapi ke Al-Qur'ana. Iqra'ul Qur'ana. Surata badal Qur'ana mansubun wa huwa mudhaf al-anfali mudhafun ilaihi. Ya da'iyallahi isbir wasbut fa inna tariqa da'wati mali'atun bitahaddiyat. Wahai da'i Allah, bersabarlah dan teguhkanlah karena tariqat dakwah, jalan dakwah itu mali'atun bitahaddiyat, penuh dengan tantangan, tahaddiyat. Keren ya, antum sudah paham kalimat panjang. Ya da'i Allah, ya harfu nida da'ya munada mansubun wa huwa mudhaf Allahi mudhafun ilaihi isbir fi'l amr mabni ala as-sukun wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa wasbut wa harfu ataf wasbut misla ma qablaha gitu ya, seperti isbir. Fa inna fa ini namanya huruf apa namanya, lupa saya tuh. Tapi antum pakai istilah huruf. Jadi kalau hurufnya di sini huruf ataf, tapi ada istilah sendiri dalam konteks makna. Nah, daripada salah saya nggak usah sebutkan contoh. Cukup dengan fa harfu ataf. Inna harfu nasah, tariqa ismu inna mansub ya bil fathah wa huwa mudhaf ad-da'wati mudhafun ilaih. Mali'atun khabaru inna. Kemudian bitahajjat jar majrur apa? Muta'alliq bi mali'atun. Muta'alliq bi mali'atun. Ya tullabal jami'ati. Ya, paham ya? Ya harfu nida, tullaba munada wa huwa mudhaf al-jami' mudhafun ilaih. Kunu ulama'a wa musaqqafina fil mustaqbali. Kunu. Kun. Fi'lul amri mabni ala ad-dhammi litisali bi wawil jama'ah. Wal wawu dhamir muttasil mabni fi mahalli raf'in fa'ilun. Al-alifu aliful fariqah. Ulama'a. Maf'ulun bihi mansubun. Ya. Mansubun wa harfu ataf musaqqafina ma'tufun ala ulama. Ya. Alamatul nasbihi ma'tufun ala ulama mansubun wa alamatul nasbihi al ya li'annahu isim jamak mudzakkar salim fil mustaqbal dan majrurun muta'alliq bi musaqqaf. Subhanallah. Apa yang susah di sini ya? Semuanya gampang. Mengantuk-antuk iso ya. Jadi untuk memahami seperti ini, ya, antum belajar sudah setengah tahun lebih, setahun. Tapi ya itulah ilmu gitu ya. Ditenani, insya Allah bisa. Gitu. Kadang-kadang godaannya, panjang amat belajarnya nggak rampung-rampung. Gitu. Ya, terus akhirnya berguguran.
Kalau antum baca begini sudah paham begini, nanti masuk ke Quran nanti gampang. Insya Allah gampang. Nanti kita depan saya mencoba untuk membuka Quran. Waalaikumsalam. Baik ya, sudah jam 7. Ada lagi pertanyaan? Tadi terlambat mulainya. Baik, kalau sudah tidak ada, kita tutup sampai di sini. Istisna ini seru ini. Illa ini ya. Illa. Kita sering bingung dengan illa. Setelah illa ini mansub, majrur atau marfu ya. Dan nanti ternyata macam-macam. Nah, kita akan pelajari insyaallah pada pekan yang akan datang tentang al-istisna. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri sampai di sini. Nanti wajib manzilnya tak kasih ke antum lewat tulisan aja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Afwan. Apa? Dapat ini baru pas semua yang itu.